Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dari SMK Negeri Kadipaten. Selamat datang di video pembelajaran konsentrasi keahlian agribisnis tanaman. Saya adalah guru pertanian, mata pelajaran konsentrasi keahlian agribisnis tanaman fase F. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan atau penyiapan bibit. Ini merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting di dalam budidaya pertanian. Dalam dunia agribisnis, persiapan bibit adalah fondasi yang utama untuk mencapai hasil panen yang optimal. Pada video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai tahapan-tahapan penting dalam persiapan bibit, hingga siswa-siswi SMK jurusan pertanian dapat memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam budidaya. Pada materi persiapan bibit ini, kita akan menentukan keberhasilan budidaya pertanian. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukannya adalah kita harus mempersiapkan diri dahulu untuk menjadi ahli bibit pertanian, ahli bibit tanaman. Baik, sudah siap semuanya? Mari kita belajar lebih dalam mengenai penyiapan bibit. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang unggul. Nah, di sini kita harus bisa menyeleksi benih yang berkualitas baik, yang bebas dari penyakit, bebas dari hama, dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Pada kualitas genetik ini, kita harus bisa memilih benih dari varietas yang unggul dan dipastikan bahwa benih memiliki potensi hasil yang tinggi. Sudah teruji hasilnya. Yang kedua adalah kesehatan benih. Benih harus terhindar atau bebas dari penyakit dan hama. Tentunya kita harus memeriksa secara visual atau fisik benih dengan teliti. Apakah benih tersebut masih sehat, masih baik atau tidak. Di antaranya kita melakukan beberapa perlakuan atau kita sering sebut seed treatment ya. Seed treatment adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tumbuh benih, melindungi benih dari serangan penyakit pada awal pertumbuhan. Biasanya beberapa treatment yang dilakukannya, kita bisa merendamnya dengan air hangat, kemudian kita memberikan fungisida, kita memberikan insektisida, dan kita memberikan pupuk yang mikro. Perlakuan ini harus dilakukan sesuai dengan anjuran yang tertera dalam kemasan produk. Biasa kita melihat dulu di balik kemasan, kita baca dulu bagaimana treatment yang dianjurkan dalam perlakuan benih ya. Nah, biasanya untuk pada masa itu kita harus menghindari perlakuan-perlakuan yang menggunakan zat kimia yang berlebih, karena itu akan merusak benih ya. Kemudian selanjutnya kita harus mempersiapkan media semai, di mana syarat-syaratnya adalah kita harus melakukan pencampuran yang ideal. Biasanya kita menggunakan campuran dari tanah, kompos, pasir. Nah, yang penting itu harus poros dan subur. Bisa juga kita menggunakan media lain seperti sekam bakar, kemudian sekam yang tidak dibakar juga bisa. Kemudian ada juga kokopit, itu bisa dijadikan media tanam. Yang penting media tanam tersebut harus poros dan subur. Ya, tidak terlalu padat, tidak terlalu basah, dia memiliki porositas yang baik.
Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi media ini bertujuan untuk mencegah penyakit. Biasanya bisa dilakukan dengan pengukusan atau bahan kimia. Misalkan kita sering melihat pada budidaya tanaman jamur tiram, medianya itu biasanya dikukus dulu. Nah, itu untuk mencegah penyakit ya. Atau dengan penyemprotan atau penggunaan zat-zat kimia. Kemudian yang ketiga adalah kelembaban. Nah, pada kelembaban kita harus betul-betul menjaga dengan baik. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Jadi harus pas. Kalau terlalu kering, dia tidak akan tumbuh. Si benih tersebut tidak akan tumbuh. Karena kulit arinya tidak akan terpecah dalam kondisi kering. Dan jangan terlalu basah pula. Nah, baik secara kelembabannya itu harus betul-betul baik dan tepat sehingga perkecambahannya akan lebih cepat. Selanjutnya adalah teknik persemaian. Pada teknik persemaian ini kita melakukan ada tiga macam. Yang pertama ditabur, kemudian ditugal, dan dengan membuat baris. Kalau ditabur kita hanya menaburkannya secara merata pada media semainya. Kemudian kalau tugal kita membuat lubang kecil lalu dimasukkan. Kemudian kalau dengan baris kita membuat satu baris, ditarik. Kemudian kita simpan benihnya di atas barisan tersebut. Nah, biasanya ini digunakan untuk jenis-jenis tanaman sayuran, untuk baris dan tabur. Kalau tugal, ada jenis sayuran yang digunakan, ada pula jenis tanaman buah yang dipergunakan. Selanjutnya kita menginjak ke perawatan bibit. Tentunya setelah bibit disemaikan, kita melakukan proses perawatan bibit. Kita melakukan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Untuk penyiraman, kita siram teratur dengan baik ya, menggunakan sprayer agar tidak merusak bibit. Kemudian untuk pemupukan, kita juga memberikan pupuk yang tepat dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. Karena biasanya tanaman bibit itu sangat rentan terhadap zat kimia. Karena itu masih bayi ya, ibarat kita melakukan bayi, jadi itu memerlukan makanan atau nutrisi yang relatif sedikit. Nah, selanjutnya adalah pengendalian hama. Kita harus terus memantau secara berkala penyakit atau hama yang menyerang bibit tersebut. Nah, jika perlu kita lakukan pengendalian. Tetapi ketika tanaman bibit itu sehat dan baik, maka tidak perlu kita lakukan pengendalian hama. Nah, selanjutnya adalah aklimatisasi bibit. Aklimatisasi bibit ini adalah proses adaptasi terhadap lingkungan, ya. Kemudian ada proses pengerasan bibit. Untuk adaptasi lingkungan, kita melakukannya secara bertahap. Yang pertama, kita kenalkan bibit pada lingkungan luar, kemudian kita kurangi naungannya agar paparan sinar matahari bisa masuk perlahan-lahan agar dapat beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah pengerasan bibit. Kurangi frekuensi penyiraman, hal ini dapat membantu bibit lebih tahan terhadap lingkungan agar tidak stres gitu ya. Jadi melatih bibit supaya tidak stres terhadap lingkungan dalam suhu kering, dalam suhu yang relatif tinggi, kemudian media yang kering, agar dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pemindahan bibit atau transplantasi ya, atau pindah tanam biasanya kita sering menyebutnya. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, faktor waktu yang tepat, jarak yang ideal, dan cara yang benar. Waktu yang tepat itu kita harus
eh, tahu waktu yang tepat untuk memindah tanamkan atau transplantasi atau pemindahan bibit pada lahan atau bedengan. Ini biasa dilakukan di pagi hari atau di sore hari dan tidak boleh dilakukan pada siang hari. Mungkin anak-anakku semua sudah paham mengapa harus dilakukan di pagi hari dan harus dilakukan di sore hari. Nah, coba ada yang tahu? Yang tahu silakan DM ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara yang benar. Tentunya masing-masing tanaman memiliki jarak tanam yang cocok, yang sesuai untuk jenis tanaman tersebut. Caranya seperti apa? Kemudian jaraknya bagaimana? Dan beberapa perlakuan pemindah tanamannya harus dilakukan dengan baik, tergantung pada jenis tanamannya. Kemudian yang ketiga adalah jarak yang ideal ya. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa jarak yang ideal untuk tiap-tiap jenis tanaman itu berbeda, tergantung besarnya tanaman, tingginya tanaman, dan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam tanaman. Itu. Selanjutnya, kita saksikan video ini ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para petani milenial yang hebat. Pagi ini SMK Negeri Kadipaten jurusan ATPH kami sedang menyemai benih melon. Aktivitas kami. Nah, ini kegiatan kami di lahan. Pada saat itu kita sedang melaksanakan penyemaian tanaman benih melon ya, benih melon. Kita menyemainya di tray. Tray yang lumayan agak besar. Nah, kemudian satu lubang tanam atau satu tray kita menanamnya dengan satu butir benih melon. Tentunya sebelumnya kita sudah melakukan perlakuan khususnya dulu, yaitu dengan merendam air hangat selama 8 jam untuk mengetahui benih mana yang baik dan benih mana yang tidak baik. Di antaranya kalau yang baik itu adalah dia yang mengendap, kemudian yang mengapung itu biasanya tidak kurang bagus ya, tidak bagus. Nah, itu disemai dengan media tanam, sekam dan pasir dengan campuran tanah itu ya. Kemudian kesimpulan dari kegiatan video ini, pembelajaran melalui video ini adalah persiapan bibit adalah langkah yang penting dalam budidaya tanaman. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, maka Anda semua bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Semoga materi ini bermanfaat dan selamat mencoba. Salam pertanian, salam agribisnis, dan semangat hijau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.